Mari kita akan berdoa bersama. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan Engkau, Allah kami yang hidup, Allah yang sungguh mengasihi kami, Allah yang sungguh memelihara kehidupan setiap kami. Hari demi hari kami jalani dengan baik, itu karena kuat kuasa anugerah pemeliharaan daripada Tuhan. Hari ini kami boleh datang di rumah Tuhan, kami boleh melayani Tuhan, kami boleh memuji Tuhan, kami boleh berbakti kepada Tuhan. Itu juga karena anugerah daripada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini Tuhan kami membuka hati kami, kami membuka pikiran kami, kami membuka telinga kami Tuhan. Kami siap diajar Tuhan, kami siap dididik Tuhan, dibentuk oleh Tuhan melalui kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar firman-Mu, kami siap untuk membaca firman-Mu, menyelidikinya dan terlebih melakukannya dalam keseharian kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, kami siap mendengar, kami siap melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Salam damai sejahtera bagi kita semua yang berbakti di gedung gereja ini maupun yang berbakti di rumah masing-masing dengan segala keberadaan kita masing-masing. Ya, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau dengar isi hati Tuhan, kita membuka hati kita, pikiran kita. Kita katakan kepada Tuhan, Tuhan aku siap untuk melakukan firman-Mu. Enggak cuma dengar, tetapi aku siap melakukan firman-Mu. Ya, Bapak Ibu sekalian, tema firman Tuhan hari ini adalah menjadi hamba Allah. Satu bagian firman Tuhan sebagai dasar perenungan kita, saya mengajak kita membaca dari Kolose pasal yang ketiga ayat 23 sampai dengan ayat yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita sekalian, boleh menyimak kita masing-masing atau di LCD juga ada, ya. Firman Tuhan berkata demikian, apapun juga yang kamu perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan, garis bawahi di sana. Ditentukan bagi kamu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Sedemikian jauh membaca firman Tuhan, berbahagia setiap kita yang rajin membaca firman Tuhan, kemudian tekun merenungkannya, terlebih yang setia menghidupinya di dalam keseharian kita. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, suatu kali ada seorang ibu muda, gitu ya. Ibu muda, dia baru saja melahirkan. Kemudian dia meminta tolong kepada salah seorang anggota keluarganya. Anggota keluarganya ada di kampung halaman dia. Dia lagi merantau gitu ya ceritanya. Nah, kemudian dia katakan kepada anggota keluarganya begini, tolong carikan aku seorang asisten rumah tangga. ART, dia katakan demikian, asisten rumah tangga. Kenapa? Wah, aku sudah kewalahan sekali, ini sibuk sekali. Ngurusi baby, ngurusi masak, ngurusi rumah, ngurusi anakku yang agak gede. Kemudian masih nyiapin kerjaan untuk suami. Terus kantor masih suka telepon. Aduh, aku pusing aku butuh tenaga bantuan. Saudara, betapa terkejutnya dia ketika saudaranya ini telepon, menghubungi dia dan kemudian berkata begini, ada yang mau jadi ART, ada, dia katakan demikian. Tapi dia tanya gini, gajinya piro? Gajinya piro? Itu ndi? Itu di mana? Di kota apa? Gajinya berapa? Kemudian pertanyaannya adalah, ono kulkas ndak? Apa hubungannya ART dengan kulkas? Gitu. Buat dia, kalau buat nyimpen masakan kita oke lah gitu ya. Kemudian dia tanya begini, ono kamar pribadi ndak? Ada kamar pribadi ndak? Waduh. Pertanyaan berikutnya, ono AC-nya ndak? Nah, Bapak sekalian, gaji piro? Gaji berapa? Kemudian ada kulkas ndak? Ada kamar pribadi ndak? Pertanyaan berikutnya, ono AC-nya ndak? Saudara, di dalam hati ibu muda ini berkata begini, waduh, belum kok sudah rewel. Belum kok sudah rewel, dia berpikir keras, sido diambil enggak, diambil enggak. Tak cupo ora, dikatakan demikian. Saudara, singkat cerita akhirnya ibu muda ini memang dapat ART. Siapa? Ya itu tadi, yang rewel itu. Kenapa dia terpaksa untuk ngambil? Aku butuh banget, susah untuk mendapatkan ART, dikatakan demikian. Saudara, tapi belum sampai 1 bulan dibalikin. Itu ART dibalikin,
ke kampung halaman. Saudara, kenapa dibalikin? Apa karena rewel itu tadi? Enggak cuman itu saudara, ternyata mualese pol. Sudah tanya fasilitas belum kerja, ketika diambil malese pol. Kerjaannya ya sudah kerja sidik, dan kemudian di kamar. Apa yang dilakukan? Tadi ingat pertanyaan pertama apa? Kamar ada AC enggak? Saudara nyapu dikit-dikit kemudian masuk kamar. Ngapain? Ngadem. Katakan demikian, ngadem. Nah, si ibu muda kan ini kemudian berpikir, loh ini anak mau kerja atau mau liburan? Aku mau cari ART atau aku ini mau libur ke anaknya orang? Dia katakan demikian. Saudara, lalu lain cerita beberapa hari yang lalu saya itu bertanya kepada sahabat saya demikian. Nek kamu cari ART kriteriamu seperti apa? Saya tanyakan demikian. Kemudian sahabat saya ini berkata, pertama, belum menikah. Semakin muda, semakin bagus. Dia katakan demikian. Saya tanya, kenapa? Loh, nek muda itu masih bisa dibilangin, masih bisa dinasehatin. Katanya demikian. Kalau sudah pengalaman itu angel. Ada sih yang suka yang sudah berpengalaman, kerjanya cepat ada. Tetapi terkadang yang sudah berpengalaman itu ngeyel karena merasa gua sudah bisa. Saudara, kita saja manusia itu punya kriteria ya, kriteria tertentu untuk mencari asisten rumah tangga. Kemudian perusahaan pasti punya kriteria tertentu untuk mencari pekerja. Kalau Bapak Ibu sekalian perhatikan di warta gereja kita bagian belakang ada dibuka lowongan pekerjaan. Ada kriterianya enggak? Nanti setelah ibadah baru dilihat ya, dicek ya, gitu ya, dilihat. Ada lowongan pekerjaan, ada kriteria-kriteria tertentu. Umur sekian, kerjanya ini, dan ini. Saudara, bahkan gereja pun ketika mencari hamba Tuhan ada kriteria kan? Misalnya, yang bisa main musik, bisa nyanyi, yang cantik, yang cakep, good looking lah. Kalau kriterianya itu mau cari artis atau mau cari hamba Tuhan? Ya. Ibu yang kasih dalam Tuhan, jemaat yang dikasih oleh Tuhan, saudara sekalian. Nah, setiap kita itu ada kriteria-kriteria tertentu yang kita inginkan, yang kita rindukan. Gereja kita untuk cari hamba Tuhan, seperti apa kriterianya? Jawab sendiri dalam hati kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, pertanyaannya bagi kita semua, setiap kita, bagaimana dengan menjadi hamba Tuhan? Hamba Tuhan. Hamba dari sang pemilik kehidupan kita itu. Ada enggak kriteria untuk kita itu, Tuhan berkenan atas hidupku, cocok, klop, pas dengan maunya Tuhan. Ada enggak kriterianya? Saudara, sebelum kita belajar lebih jauh, kita harus ingat status kita itu sebagai apa di hadapan Tuhan. Dulu kita itu apa? Dulu kita itu sebelum terima Yesus, status kita sebagai apa? Hamba dosa, budak dosa, dan hukuman akibat dosa itu sudah menunggu setiap kita. Tetapi karena anugerah, bukan karena aku kuat, bukan karena aku hebat, karena anugerah Tuhan, kita itu sudah ditebus dari perbudakan dosa itu. Lunas, nas. Tuhan membayarnya, menebusnya nggak pakai nyicil, saudara. Tapi satu kali untuk seterusnya. Dengan cara apa? Mati di kayu salib. Satu kali untuk kita semua. Dan saudara, status kita menjadi anak Tuhan. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. 1 Korintus 6 ayat yang ke-20. Tetapi saudara, dengan catatan untuk bagian ini jangan sampai kita hanya mengingat, hore, aku anak raja. Hore, aku anak Tuhan. Lalu kemudian kita menjadi anak Tuhan yang manja, ngelunjak, tidak mau mengerjakan tanggung jawab bagian masing-masing. Saudara, semua orang yang menerima Tuhan Yesus diberi kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu yang percaya di dalam namanya. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Saudara bicara status kita sebagai hamba Tuhan. Ingat, status kita enggak cuma sebagai anak Tuhan, anak raja, tetapi kita juga hamba. Ingat tadi, dosa ditebus dari hamba dosa menjadi hamba Kristus. Nah, saudara, Tuhan punya standar bagi kita sebagai hambanya yang setia, hamba yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin mengajak kita untuk membaca Matius 25.
Matius pasal 25 ayat 14 sampai dengan 30, tapi kita tidak membaca secara keseluruhan. Kita akan menyelidikinya secara bertahap. Ya saudara, saya akan bacakan ayat 14 sampai dengan 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Sebab hal kerajaan surga sama seperti seorang yang mau bepergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ayat 15. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lain lagi 1 masing-masing. Lihat di sana, garis bawahi. Menurut kesanggupannya, lalu dia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, dia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga, dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta, yang 1 tok itu, pergi dan menggali lubang di dalam tanah, lalu menyembunyikan uang tuanya. Saudara perhatikan ayat yang ke-14. Di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari dikatakan demikian. Apabila anak manusia datang sebagai Tuhan, keadaannya juga sama seperti dalam perumpamaan itu. Bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari katakan demikian. Sama seperti perumpamaan tadi. Seorang laki-laki hendak berangkat ke tempat yang jauh. Ia memanggil pelayan-pelayannya lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Saudaraku, inilah gambaran. Gambaran apa? Kehidupan kita ini loh. Kehidupan setiap kita saat ini, kita adalah hamba siapa? Hamba Allah. Hamba Tuhan. Sang Tuan daripada kita. Sang Tuan dari setiap kita, hambanya ini adalah siapa? Yesus Kristus. Gambaran Tuhan Yesus yang kelak akan datang kedua kalinya dan ngapain? Meminta pertanggungan jawab kepada setiap kita. Hai Yuyun, kamu sudah kerjain apa? Hai, kamu sudah kerjain apa? Kamu ku kasih tanggung jawab ini, sudah kerjain atau belum? Meminta pertanggungan jawab kepada setiap kita. Saudara, sebagaimana firman Tuhan tadi dikatakan, Tuhan mengingatkan setiap kita bahwa Tuhan itu tidak cuma pergi, tetapi dia juga meninggalkan, mempercayakan talenta yang beda. Sama enggak? Beda kan? Ada yang 5, ada yang 2, ada yang 1. Ya saudara, untuk apa? Untuk dikaryakan, gunakan bagi kemuliaan Tuhan. Matius 25 ayat 15, yang seorang diberikannya 5, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupannya. Jadi Tuhan itu tahu Yuyun itu sanggupnya berapa? Kemudian para singer tadi sanggupnya berapa? Bapak Ibu sekalian sanggupnya berapa? Tuhan tuh tahu masing-masing kita, kesanggupan kita mengelola kepercayaan daripada Tuhan itu. Saudara, perhatikan, sungguh ini adalah hal yang luar biasa. Saya katakan ini sungguh luar biasa. Kenapa? Ketika Sang Tuhan itu telah menempatkan ketiga hambanya tadi di dalam perumpamaan tadi, ya. Sebagai seorang kepercayaannya untuk mengelola harta miliknya. Ini loh, hamba loh, dipercaya untuk mengelola harta. Dipercaya oleh Sang Tuhan. Mereka diberikan apa? Otoritas. Diberikan apa? Kuasa. Untuk apa? Memutuskan mana yang perlu. Sing apik piye? Mengelola ini gimana caranya? Yang bagus gimana? Yang tepat gimana? Yang baik bagaimana? Untuk mengusahakan harta tuannya itu. Saudara, mereka bukan lagi hamba biasa. Bukan lagi hamba biasa, iya masih hamba, tetapi bukan hamba biasa. Hamba yang dipercaya, lihat. Bukan hamba biasa, tetapi hamba yang dipercaya oleh tuannya. Saudara, mendapat kepercayaan sebesar itu tentu membuat para hamba itu menjadi gentar. Rasanya kayak permen itu ya, yang manis, asam, asin. Ada senang, tetapi juga ada, bisa enggak ya? Berhasil enggak ya? Ada rasa khawatir, ada rasa gentar. Bisa enggak ya mengerjain tugas itu? Saudara, saya jadi membayangkan beberapa bulan lalu, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, ya, anak-anak kita mendapatkan kepercayaan dari bidang ibadah untuk apa? Yang di depan itu, WL, memimpin pujian, worship leader. Meskipun mereka memimpin satu lagu, ada rasa khawatir, dredeg, gemetar, iso ndak ya, ngomong pun masih sampai grogi, kayak belepotan. Iya, gemetar, grogi, tetapi ada rasa senang, aku bisa melayani Tuhan, aku bisa belajar untuk melayani Tuhan, memimpin ibadah di gerejaku.
Dan Bapak Ibu sekalian bisa perhatikan, apakah mereka mengerjakan dengan seenaknya? Enggak kan? Mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh meskipun ada rasa gentar itu. Satu lagu, tapi mereka kerjakan dengan sungguh-sungguh. Saudara, kembali kepada kisah talenta tadi, mari kita perhatikan. Kedua orang hamba yang pertama dipercayakan 5 talenta uang, kemudian hamba kedua dipercayakan 2 talenta. Saudara, mereka menerimanya dengan penuh tanggung jawab. Iya, gue terima. Lalu dibuang? Enggak. Mereka mengusahakannya, mereka menyadari bahwa aku tidak layak menerima ini, tetapi aku mendapat kepercayaan dan aku bersyukur. Aku mengerjakannya dengan sungguh. Saudara, mereka itu sadar. Mereka sadar bahwa Tuhan itu sudah mengambil resiko. Kok bisa? Iya, resiko yang sangat besar dengan mempercayakan sejumlah besar harta kepada seorang hamba. Kalau dihitung-hitung saudara, nilai talenta yang mereka terima dengan perbandingan masing-masing daerah beda-beda, ada UMK, ada UMR, sekitar MM-an. Kalau zaman sekarang, saudara, dalam jumlah yang besar untuk seorang hamba. Ada resiko besar di tangan para hamba itu. Namun saudara, mereka mengerjakan tanggung jawab itu karena merasa apa? Tuhanku itu mempercayaiku, dan mereka mengerjakan. Tetapi ingat, satu hamba bagaimana? Apakah mereka setia? Apakah mereka mengerjakan tanggung jawabnya dengan baik? Oh no, saudara. Dia tidak mengembangkannya ataupun mengusahakan talenta itu, malah menimbun. Gali lubang, disimpan di sana, ditimbun di sana. Saudara, hamba yang ketiga, sungguh. Dia sungguh-sungguh tidak tahu berterima kasih. Kamu sudah dipercayakan sesuatu yang luar biasa oleh Tuhanmu, tetapi kamu tidak berkata terima kasih, bersyukur. Dan kamu tidak taat mengerjakan tugas itu. Penghormatan, kepercayaan yang diterima oleh hamba itu dianggap sesuatu yang lalu. Biasa, nggak ada apa-apanya, nggak ada harganya. Dia tidak menghormati tuannya itu. Betapa jahatnya dia, malah dia mencari alasan untuk apa? Membenarkan tindakannya, ya. Dia bilang dia tahu bahwa tuannya kejam. Di sana tertulis demikian, makanya gua simpan itu harta. Saudara, tuan yang ingin menghormati dia, mempercayakan kepada dia pekerjaan yang sangat penting itu dicap jahat. Tetapi jika benar, memang benar tuannya itu jahat, bukankah seharusnya dia kerja? Dia mengerjakan tugas itu, dia melakukan sesuatu terhadap talenta itu. Tapi dia tidak melakukannya. Perhatikan Matius 25 ayat 24 dan 25 saudara. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata kepada si tuan itu ya, Tuan, aku si hamba tadi tahu bahwa Tuan adalah manusia yang kejam, yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Lihat saudara, berani sekali berkata, Tuhan, gua tahu lu tuh kejam. Kamu mungut, kamu panen di mana kamu enggak tanam. Kamu menuai di mana kamu enggak usaha. Saudara, perhatikan bagaimana ayat selanjutnya. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Nih, tak balikin. Terimalah Tuhan. Saudara, mari perhatikan bagaimana respon Tuhan itu kepada si hamba dengan 1 talenta. Ayat 26. Maka jawab tuannya itu, hai kamu. Langsung ditunjuk, hai kamu. Dikatakan demikian. Hamba yang so sweet, manis, cakep, baik. No. Coba saudara perhatikan. Spesifik dikatakan di sana, hamba yang jahat. Hai kamu hamba yang malas. Dikatakan demikian. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Saudara, lihat. Kamu yang kupercayai untuk kelola, kamu tidak lakukan. Sebenarnya tanpa kamu pun, tanpa hamba itu, sang Tuhan kaya nggak? Tetap kaya, luar biasa. Nggak perlu dia. Tetapi ini sebagai anugerah. Tapi malah dikatakan apa? Lu jahat Tuhan, kamu jahat, kamu kejam. Lihat. Saudara, apa sih sebenarnya dimau oleh sang tuan dengan talenta yang dipercayakan itu? Ayat 27. Karena itu, kalau kamu tahu aku kejam, nek kamu tahu aku kejam, dia katakan demikian, sudahlah seharusnya uangku itu, hartaku itu kau berikan kepada orang yang menjalankannya. Supaya apa? Ini loh maunya tuannya. Sekembali aku dari situ, dari aku pergi-pergi itu, menerimanya serta dengan bunganya.
kasih ke orang, biar dikelola, biar dikerjain, ketika aku pulang aku dapat hasilnya. Saudara lihatlah, ini yang diinginkan Tuhan sang punya talenta itu. Karyakan talenta itu, karyakan apa yang kupercayakan itu, kembangkan, usahakan supaya apa? Mendapatkan hasil yang lebih daripada yang sudah aku berikan. Ya sih saudara, ketika mengelola talenta, mengelola harta itu, sang hamba nganggur diem-diem gitu? Enggak. Bagaimana ya ini ya, ditambah gemetar, dredeg yang tadi, bagaimana ya aku mengelolanya ya? Dia pikir, bagaimana supaya ini bisa lebih banyak? Dia pikir, bikin plan A, plan B, plan C, plan D. Kalau ini gagal, ini ada lagi rencana. Ini ada lagi, dan ada lagi. Saudara, itu butuh pemikiran, butuh kerja keras. Saudara kasih di dalam Tuhan, memikirkan bagaimana mengembangkannya. Itu susah, itu berat. Tetapi saudara, sesungguhnya semua susah payah itu, jerih lelah itu, kerja keras itu yang terima siapa? Loh, kalau Bapak Ibu sekalian baca, yang terima siapa? Ya si hamba itu. Coba saudara perhatikan bagaimana dengan si hamba dengan 5 dan 2 talenta. Ayat 21 dan 23, silakan diperhatikan di sana. Ada hal yang sama tertulis sana. Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang setia. Engkau, hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Saudara, ada pujian dari sang Tuan di sana. Ada berkat yang luar biasa Tuhan sediakan untuk siapa? Si hamba itu. Kalau diperhatikan secara detail, yang 5 dapat 5. Tambahan lagi kan? Kemudian dapat pujian, kebanggaan dari sang Tuan. Ada berkat yang baru, yang 2 juga demikian. Bahkan kalau kita baca secara keseluruhan, yang 1 dapat lagi bonus kan? Yang dapat 5 talenta, dari yang punya 1 dikasihkan. Saudara, lihatlah bagaimana respon sang Tuan terhadap hamba dengan 1 talenta. Perhatikan ayat 28 dan 30. Sebab itu, lihat di sana, ambillah talenta itu daripadanya, si hamba tadi, dan berikanlah kepada orang yang punya 10. Sudah setia, berhasil, tambahkan lagi. Dan selanjutnya 30, campakkanlah hamba yang tidak berguna itu. Yang mana yang gak berguna? Yang 1. Dikatakan, tuannya katakan, lu gak berguna. Garis bawahi, tidak berguna, tidak taat, tidak setia, tidak berguna bagi Tuhan itu. Campakkan dia dalam kegelapan yang paling gelap, di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Saudara kasih dalam Tuhan, satu-satunya talenta yang dimiliki oleh orang itu diambil kembali oleh sang Tuan. Ya, kemudian apa yang terjadi? Dicampakkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Lu ndak berguna, lu malas, ndak kerja, ndak bertanggung jawab. Ada hukuman yang diterima oleh si hamba yang malas itu. Saudara dipercayakan satu hal, tapi tidak dikelola dengan baik-baik. Tuhan ambil, ngapain dikasih lebih? 1 aja nggak dikerjakan dengan baik. Nggak bisa dipercaya dengan 1 hal. Saudara kasih dalam Tuhan, orang itu tidak bisa dipercaya. Saudara, saya teringat satu kali percakapan dengan seorang sahabat saya. Satu kali sedang merekam satu momen, satu peristiwa penting. Saya lagi pasang tripod di sini, pasang tripod di sana, kemudian saya pasang HP di sini, pasang HP di sana untuk merekam. Kemudian seorang sahabat saya ini nyeletuk begini, Bu Yuyun kok tambah pinter toh? Dikatakan demikian. Saya pikir, Bu Yuyun kok tambah pinter? Berarti ada kemungkinan sebelumnya saya bodoh, sekarang pinter. Atau sebelumnya agak pinter dikit lah, sekarang lebih pinter. Nah, silakan tafsirkan masing-masing. Ya Bapak Ibu sekalian, setelah sedikit guyon sana sini, kemudian tugas itu selesai, sampai di rumah saya kepikiran begini. Saya pikiran dengan kalimat sahabat saya ini. Apa sih yang dilihat oleh sahabat saya ini sehingga dia berkata, Bu Yuyun kamu kok tambah pinter. Dia katakan demikian. Saudara, melalui kalimat celetukan itu saya mulai dibukakan banyak hal baru yang Tuhan sudah berikan, Tuhan sudah tambahkan, Tuhan sudah percayakan untuk saya kerjakan. Dulu tahu, Isa nyanyi, bisalah dikit-dikit, falsity, bisalah nyanyi.
Bisa cerita, bawa renungan, oh bisa dikit-dikit bisalah gitu ya. Bisa dan bisa untuk melayani. Kemudian bisa nggak ngajar sekolah? Oh bisa, ngajar dari anak playgroup, TK, SD, SMP, bisa? Bisa. Kenapa? Karena gereja yang dulu ada sekolah. Bisa melakukan itu semua? Bisa. Bisa enggak kemudian membuat pernak-pernik, kreativitas? Oh bisa, bikin wayang, bikin apa? Bisa? Bisa. Saudara, saya pikir-pikir, kenapa dia katakan, sahabat saya ini katakan tambah pinter? Apa yang dia lihat? Saudara, kemudian saya teringat, ternyata baru ketika pelayanan di sini saya sadar Tuhan tambahkan hal-hal yang baru. Hal-hal yang baru yang bisa saya kerjakan. Misal tadi saudara main angklung. Saudara di sana saya belum pernah. Baru di sini saya main angklung ya. Sekali main pegang 2. Pegang 2 ditambah nyanyi. Ruwet enggak kira-kira? Ruwet ya. Tim angklung saya tahu. Ya saudara, sekali pegang 2, kadang sambil nyanyi juga. Meskipun kadang-kadang ada salah-salah dikit, oke lah. Tadi nyanyi, salah kan saya, ada salah dikit gitu ya. Tapi saudara saya belajar terus dan belajar. Piye ya unine iki tekan ngendi? Ini sampai di mana? Ini sampai di mana? Saya belajar dan belajar. Saudara, tapi jangan berpikir bahwa saya itu as a serakah. Ambil 2. Ya, ambil 2 kemudian ambil semua lainnya tidak dibagi. Enggak. Bukan karena saya serakah saudara, tetapi karena timnya kurang orang. Jadi kalau ibu-ibu sekalian ada yang mau bergabung dengan tim angklung Koper Gloria, kami sangat terbuka untuk bersama-sama melayani Tuhan. Ya ibu yang kasih dalam Tuhan, next selanjutnya. Baru di sini, gara-gara COVID saudara, Tuhan bukakan pikiran saya bagaimana belajar untuk membuat konten ibadah. Dulu pernah? Ora, enggak pernah saudara. Bikin YouTube, lihat-lihat gitu, ya lihatlah bisalah. Kemudian membuatnya kepikiran enggak? Cari lagu, bisa. Cari renungan, iya. Tapi membuat konten itu, belas enggak kepikir. Baru disinilah kemudian dibukakan pikiran oleh Tuhan. Piye bikin konten ibadah? Ya saudara, cari, lola piye carane nyotingnya piye? Cari aplikasi. Aplikasi di mana? Pakai laptop. Loh kalau jalan-jalan bawanya HP. HP ojo nganggur. Saudara, cari di HP. Aplikasi apa yang bisa digunakan untuk ngedit video? Saudara akhirnya dengan modal satu HP, satu tripod, kemudian pinjem keyboardnya gereja. Saya bersama dengan ibu-ibu Koper Gloria bikin apa? Bikin konten ibadah online. Kenapa? Dalam hati kami pada waktu itu, ini off, gereja, ibu-ibu nggak ada ibadah. Kita bikin yang online. Ya saudara kasih dalam Tuhan, rekam dewe, cari lagu dewe, nyeting mimbar dewe, kemudian dirangkai, diedit, diketiki. Bersyukur ada ibu-ibu yang mau bergabung. Bersyukur ada majelis yang menolong kami untuk upload itu video. Saudara kasih dalam Tuhan, ketika kita setia, ketika kita mau belajar. Oke, saya tidak hanya berkutat, oke, Yun bisa nyanyi, bisa renungan, bisa membuat pernak-pernik, bisa stop di situ. Enggak, belajar, dikembangkan apa ya, bikin apa. Saudara setia, belajar untuk setia, saya juga masih dalam proses. Mari belajar setia, belajar bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Yakin percaya Tuhan akan tambahkan. Jangan mudah kita berkata, lo Raisa, enggak bisa. Ora iso aku, ndak iso. Saudara, Tuhan mau percayakan sesuatu kepada kita, tapi kita berkata, ndak mungkin bisa. Loh, belum dicoba. Sesuatu hal yang baik dipercayakan kepada kita, yuk kita coba. Ini satu kepercayaan Tuhan berikan kepada setiap kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tadi kita sudah menyaksikan persembahan pujian dari tim Angklung Gloria. Tahukah Bapak Ibu sekalian, masing-masing ibu tadi personil mendapatkan tugas yang berbeda. Tahukah? Atau cuma sekedar nyanyi gerong, muni bareng gerong gitu. Ibu yang kasih dalam Tuhan yang ada tadi, yang saya kasih itu tadi, tim saya itu tadi. Saudara, ada yang dalam satu putaran lagu saya coba hitung-hitung. Bait, refren, harus menggoyangkan angklungnya yang dia pegang itu menjadi tanggung jawabnya itu sekitar 32 kali. Bayangin, 32 kali.
Ada yang sekitar 26 kali, satu putaran tok loh ya. Belum yang putaran berikutnya. Ada yang 26 kali, tapi ada juga yang sekitar 6 kali. Krung, 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 begitu. Tetapi saudaraku, mereka semua mengerjakan bagiannya dengan penuh tanggung jawab. Tidak ada yang bilang, lo kayak kok oleh oke. Tadi ibu-ibu yang ada di sini, kira-kira ibu-ibu yang mana yang menggoyangkan paling banyak? Bisa nebak? Pemain angklung tidak boleh angkat tangan. Kira-kira bisa menebak yang mana yang paling banyak? Depan. Sini. Oke, ya. Yang di sini tadi banyak. Yang di situ juga lebih banyak. Saudara, yang di belakang jangan hitung karena udah double-double. Tetapi tim saya, tim tadi, ibu-ibu tadi, ibu-ibu yang saya kasih tadi, mereka tidak mengatakan, lo aku kasih dek, lo kayak oke, lo pilih kasih Bu Yuyun, lo Ci Indri pilih kasih. No, enggak. Saudara kasih dalam Tuhan, mereka mengerjakan semua bagiannya dengan penuh tanggung jawab. Apakah sudah sempurna? Sudah bagus sekali tadi? Puji Tuhan kalau sudah bagus ya, puji Tuhan. Saudara, ada yang telat-telat masuk, ada yang kecepatan, ada yang kurang panjang. Saudara, tidak masalah, tapi mereka sudah berusaha semaksimal mungkin. Sehingga saudara, pelayanan hari ini dapat berjalan dengan baik. Puji nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi nama Tuhan. Saudara, semua mendapat tugas sesuai dengan porsinya. Bukan berarti yang dapat 32 kali itu tadi lebih bagus daripada yang 26 kali. Atau lebih bagus lagi daripada 6 sitek gitu toh. Atau saudara yang double. Saudara perhatikan yang di atas ada yang double? Ada. 1, 2, 3 double. 2 angklung tambah nyanyi. Saudara jangan berpikir kemudian lo sing dhuwur lebih berharga daripada sing 6 tok itu tadi. Enggak. Saudara kasih dalam Tuhan, jangan kita berpikir demikian. Stop berpikir sing sithik kuwi ra ono ajine. No, tidak. Intinya adalah apa yang diberikan Tuhan kepada kita, tanggung jawab itu kerjakan dengan baik dan setia. Ya saudara, jangan kita berkata, oh sithik lu oke. Tuhan tidak melihat sithik, akeh, banyak, sedikit, enggak. Tetapi yang lihat hati. Kamu mengerjakan dengan sungguh enggak? Kamu mengerjakan dengan setia enggak? Kamu mengerjakan dengan bertanggung jawab atau tidak? Saudara, seberapapun yang dipercayakan kepada kita, yang dilihat Tuhan adalah kesetiaan, ketaatan, tanggung jawab dikerjakan dengan baik. Saudara, saya punya satu foto, bisa tolong ditampilkan foto yang pertama. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara, perhatikan. Itu gambar apa? Boleh Cana, boleh Siti. Gantungan kunci, oke betul. Itu toh. Pulpen? Oh tray, ya. Ada bilang gantungan kunci, ada yang bilang tray, ada yang bilang pulpen ya tadi ya. Saudara, benda itu kecil, tapi saya sangat berkesan dengan benda itu. Ketika putra kami, Timi masih kecil, masih suka main-mainan itu yang kecil-kecil, itu adalah modal saya. Untuk apa? Bongkari mainan. Gambar yang kedua, tolong ditayangkan. Nah, itu dia. Gantungan kunci, tapi ketika dibuka jadi tray, jadi obeng perapatan itu loh. Ada yang obeng tipisnya. Saudara kasih dalam Tuhan, dulu ketika Timi masih kecil saya berkutat dengan itu, bongkari mainan yang cilik-cilik itu ya, dipasang lagi dengan alat seperti itu. Sekarang mainannya sudah beda gitu ya. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, itu obeng kecil, itu gantungan kunci, mungkin kecil, sederhana, bisa hilang. Tetapi dia berfungsi dengan baik, makanya saya sangat sayang dengan benda itu. Ingat dengan perumpamaan tadi, sesederhana apapun, sekecil apapun Tuhan percayakan kepada kita, kembangkan, gunakan. Ini kecil tapi berguna, bisa berfungsi, makanya saya sayang dengan benda itu. Saudara, kalau kita tidak setia dengan perkara kecil, bagaimana Tuhan akan mempercayakan dengan perkara yang besar? Jangan kita hanya berpikir menilai yang muncul di mimbar, yang main musik di ibadah umum, di WL umum, singer ibadah umum, pengkhotbah ibadah umum, majelis, donatur gereja, direktur, kemudian rumah besar, mobil berderet-deret, itulah yang mentereng, itulah yang berharga. Stop untuk berkata demikian.
Lalu pelayan komisi, terima tamu di depan, koster, jaga malam, sopir, ibu rumah tangga, pelayan toko, ora penting. Stop untuk berkata demikian. Saudara, jangan kita berkata demikian, berpikir demikian. Firman Tuhan katakan Lukas 16 ayat 10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara yang besar. Saudara, siapa menunjukkan kesetiaannya terhadap perkara yang dipercayakan oleh Tuhan, mau besar, mau kecil, mau banyak, mau sedikit, akan ditambahkan hal yang baru oleh Tuhan. Tuhan suka, Tuhan senang dengan pribadi-pribadi yang setia bertanggung jawab. Seberapa kecil pun yang Tuhan percayakan kepada setiap kita. Ingat saudara, segala apa yang ada pada kita milik Tuhan. Yang ada pada kita itu, sekecil apapun itu miliknya Tuhan. Tidak ada milik kita. Itu punya Tuhan, itu harta Tuhan, itu berharga bagi Tuhan yang dipercayakan kepada setiap kita. Saudara, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kita itu sudah dibeli. Kita itu berharga bagi Tuhan. Sekecil apapun, sesederhana apapun orang memandang kita. Jangan sia-siakan hidup setiap kita. Bertanggung jawablah dengan apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Jangan sampai karena ulah kita sendiri, kita nggak setia, kita nggak taat, kita malas mengerjakan panggilan hidup kita, maka Tuhan berkata, hai kau pemalas, hai kau yang tidak setia, masuk dalam penghukuman. Bukan, hai kau yang setia, masuklah dalam sukacita Tuhanmu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, sebagai ingat-ingatan hari ini, nanti ketika pulang, khusus bagi yang hadir dalam ibadah pagi hari ini, dalam ibadah onsite, ketika pulang nanti sahabat saya akan membagikan itu tadi, gantungan kunci yang kecil itu tadi. Kecil, tapi dia bisa berfungsi. Sebagai apa? Kenang-kenangan. Sebagai ingatan. Sekecil apapun diriku, sesederhana apapun orang memandang diriku, tetapi aku berharga bagi Tuhan. Aku tidak mau menyanyiakan hidupku. Aku tidak mau Tuhan katakan, hai hamba yang jahat dan pemalas. Tapi aku mau, aku rindu Tuhan katakan, hai hambaku yang setia. Hambaku yang setia bertanggung jawab. Tuhan berkati kita. Satu ingatan buat kita semua. Tuhan rela mempercayakan hartanya. Hidup kita ini berharga bagi Tuhan. Maka jangan sia-siakan. Kelola dengan baik, setia, tekun, kerjakan panggilan Tuhan dan muliakan nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur bagi hari ini. Tuhan, bukakan hati kami. Siapapun kami, sesederhana apapun orang memandang kami. Kami Tuhan, rindu untuk Tuhan pakai menjadi alat kemuliaan nama Tuhan. Menjadi hamba Tuhan yang setia, bertanggung jawab dengan apapun yang Tuhan percayakan kepada kami. Tuhan Yesus, beri kami kekuatan, kemampuan untuk melakukan firman-Mu di dalam keseharian kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup, kami boleh berdoa dan menaikkan syukur kami. Amin.